Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamishu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahu nadim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita selalu diridhoi dan diterima oleh Allah Ta'ala, dapat menghantarkan nanti pada saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul diparingi mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh daripada su'ul khotimah. Amin ya mujibas sailin. Jemaah, kita lanjutkan taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita masih berada di bab menyantuni anak yatim dan para du'afa. Kita berada di hadis yang ke-9. Masya Allah. Gimana terus ada pada ini kisah kita nanti dingin. Nah, pun tenawan gitu. Hadis yang ke-9, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Aisyah berkata, kata Aisyah, dakhalat alayya imra'atun, suatu ketika datang dan masuk ke rumahku seorang perempuan. Ada seorang perempuan suatu hari datang dan masuk ke rumahnya Aisyah, wa ma'aha, dan perempuan ini membawa ibnatani, dua anak perempuan. Cerita nih ya. Cerita yang isinya juga dapat kita jadikan teladan. Tas'alu, dia meminta kepadaku, meminta ya minta nyuwun gitu loh ya. Minta bantuan, minta sumbangan. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahidatin. Nah, saat itu rupanya di rumahnya Aisyah juga tidak ada apa-apa. Zaman dahulu hadirin, zamannya Nabi itu biasa nggih. Di rumah tidak ada apa-apa, tidak ada makanan apa-apa, itu biasa. Sehingga Nabi itu pernah pulang dari masjid, datang ke rumah, tanya istrinya Aisyah, ada makanan apa pagi hari ini? Kata Aisyah, tidak ada apa-apa. Ya, maka hadirin, Rasulullah kemudian melanjutkan berpuasa. Jadi niatnya puasa itu ya pagi hari itu, pada malam harinya tidak niat, belum niat. Ini kalau puasa sunnah boleh niat di siang hari kayak gitu. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan khususnya, harus diniatkan di malam hari. Baik, kita kembali ke sini bahwa di tempatnya Aisyah saat itu tidak ada apa-apa kecuali tamrotin wahidatin, cuma ada sebiji kurma. Coba sebiji kadek kurma niku paling gede sak pira to nggih? Iki cuma sebiji, ndak punya yang lain. Fa'ataituha, karena dia minta bantuan, minta sumbangan, minta sesuatu, maka sebiji kurma itu aku berikan kepadanya. Faqasamatha, maka perempuan ini kemudian membagi dua baina ibnataiha, untuk kedua anaknya yang ikut tadi itu. Kurma siji dibagi loro hadir. Nggih. Awak dhewe niki lek mangan kurma ngoten nggih biasae
sak ndak-ndake 3 satu kali makan kurma nggih. Saya tidak jarang makan itu setiap hari 7 biji kurma kalau kecil. Kalau ada agak besar ya 5 atau 3 saja. Ini 1 dibagi 2 hadirin. Walam takul minha. Kemudian ibunya ndak ikut makan, cuma 1 dibagi 2 untuk anaknya. Suma qomat fa kharajat. Kemudian setelah aku beri itu dia pulang. Setelah perempuan dengan 2 anak ini pulang, fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Tiba-tiba Nabi datang ke rumahnya Aisyah. Fa akhbarathu, kemudian aku ceritakan peristiwa yang baru saja aku alami itu, aku ceritakan, kata Aisyah. Faqala, kemudian Nabi bersabda. Ini hadirin, ini yang perlu kita perhatikan nih. Intinya di sini nih. Mani betulia, kata Nabi, barang siapa yang diuji min hadil banati dengan 2 orang anak yatim, 2 orang, bisain dengan sesuatu apa saja ujiannya, fa aksana ilaihina, kemudian ibunya itu sabar dan merawatnya dengan baik sehingga menjadi dewasa, nggih, dirawat dengan baik, termasuk tentu saja pendidikan akidahnya, pendidikan agamanya. Sampai dia dewasa, maka kunna lahu sitron minan nar. Ujian yang seperti itu, mendewasakan anak kayak gitu, merupakan satir atau penghalang dari siksa api neraka. Jadi sama halnya dia dibebaskan dari masuk api neraka. Nah, hadirin, kalau mungkin diuji dengan seperti ini, ya, dengan seorang anak, ketepatan seorang ibu single parent misalnya, diuji kayak gini yang sabar, tetap dirawat, dididik, dibesarkan dengan penuh kedewasaan, dengan pendidikan yang bagus, akidah yang bagus, nanti insya Allah dijamin bebas dari siksa api neraka. Bagaimana kalau cuma 1 orang, Pak? Di riwayat lain disebutkan sekalipun 1 orang, karena memang adanya cuma 1. Tapi kalau seperti ini keadaannya, dia juga dibebaskan dari siksa api neraka. Kelihatannya ringan hadirin ini, nggih. Hadisnya sederhana, tapi untuk mengamalkannya juga tidak terlalu mudah. Karena membesarkan anak apalagi yatim itu tidak gampang. Banyak sekali kendala dan ujiannya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadis selanjutnya yang ke-10, wa an Aisyah radhiyallahu Aisyah lagi. Niki podo, cuma kurmanya yang tidak sama kayaknya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'atni miskinatun tahmilu bnataini. Datang suatu ketika kepadaku seorang perempuan miskinatun. Nek perempuan itu miskinatun enten tae. Tapi laki-laki miskinun ngoten. Bedanya di sini laki dan perempuan. Nah, seorang perempuan datang ke tempatnya Aisyah tahmil bernata ini dengan membawa 2 orang anak. 2 orang anak. Fa'at amtuha, maka aku beri makanan salah satamrotin. Nah, ini ada 3 orang kurma. Tamar itu ya kurma, kadang-kadang nakhl bahasanya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau tadi cuma 1 kurma dibagi 2 orang anak, nah ini ada 3 kurma. Fa'atat kullu wahidatin minha tamrotan. Maka 2 kurma itu diberikan kepada 2 orang anaknya. Setiap anak diberi 1. Nggih. Minha tamrotan wa rafa'at ila fiha tamrotan litakulaha. Si ibunya pun juga bermaksud untuk memakan kurma yang bagiannya yang 1 itu. Rupanya apa hadirin? Ketika kurma itu akan dimasukkan ke mulutnya, ke lesannya perempuan ibunya itu, fastat amatha ibnataha.
rupanya satu kurma itu diminta sekalian oleh anaknya tadi itu. Fasaqatit tamrotan allati kana turidu an takulaha. Maka satu kurma yang akan dimakan oleh ibunya itu dia belah, dia bagi menjadi dua, kemudian diberikan kepada bainahuma, kedua orang anak itu. Ini hadirin, secara manusiawi memang kalau sudah dewasa gitu ya ndak bener nggih. Anak sudah dikasih satu-satu, ibunya mau makan yang jatahnya satu, ternyata diminta sekalian. Jadi karena itu memang masih seorang anak, ya wajar-wajar saja. Lebih-lebih itulah gambaran seorang ibu, seorang tua, dia rela mengorbankan dirinya tidak ikut makan asalkan anaknya seneng makan. Ben anakku yang kenyang tidak apa-apa, aku lapar tidak apa-apa. Ini perjuangan seorang ibu. Hadirin, sebetulnya seperti ini bukan hanya zamannya Aisyah saja nggih. Sampai sekarang pun lebih-lebih untuk keluarga yang kurang mampu itu tidak jarang seorang ibu atau orang tua mengorbankan dirinya demi susah payah, lapar dahaga dan dalam rangka membelani anak-anaknya. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan kalau dulu waktu kita masih kecil juga begitu nggih. Ibu kita belani kita nggih, direwangi. Kadang-kadang ibu kita sakit, kita yang masih kecil rewel dan lain sebagainya. Nah karena itulah hadirin, sekalipun kita sudah menjadi dewasa bahkan tua, kita tetap berkewajiban untuk birrul walidain istilahnya, memuliakan, memperbaiki kedua orang tuanya. Sekalipun sudah meninggal dunia, kita wajib mendoakan kepada keduanya. Nah hadirin, kata Aisyah selanjutnya, fa'ajabani sya'nuha, betul-betul membuat takjub atau heran kata Aisyah kepadaku tingkahnya ibu yang rela untuk tidak makan dalam rangka menyayangi kedua orang anaknya. Jadi mengherankan, Aisyah sendiri saja heran hadirin. Fadakartu alladzi sana'at li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka sama kondisi semacam itu di kesempatan lain diberikan diceritakan kepada Nabi. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kemudian juga bersabda, innallaha qad aujaba laha bil jannah. Allah mewajibkan dari sifat seorang ibu yang seperti tadi itu, dia diwajibkan untuk masuk surga. Sama kayak tadi, cuma bahasanya lain. Kalau tadi haram masuk neraka, ya artinya masuk surga. Nah kalau ini itu dijamin surga, ya berarti tidak masuk neraka. Au a'taqaha, atau Allah telah memerdekakan seorang ibu yang sifatnya kayak itu minan nari, dari siksa api neraka. Nggih. Maka jadilah ibu atau orang tua yang betul-betul menanamkan kasih sayang kepada seorang anak, nggih. Sekalipun mungkin dia dalam keadaan kekurangan, bahkan yatim, nggih, tapi karena ibu itu memiliki sifat yang lembut, sifat yang selalu terpaut dengan anak-anaknya, maka dia juga tetap harus menyantuni semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Baik. Yang ke-11. Wan Abi Syuraih Huwailid ibnu Amr al-Khuzai radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma anni ukharriju haqqa dhaifaini al-yatimi wal mar'ati. Kata Nabi dalam bentuk doa sekaligus mungkin sumpah nggih, beliau menyatakan maka termasuk dosa besar manakala ada orang yang mengambil hak-haknya dua golongan orang yang du'afa. Nek ana wong
du'afa, apakah miskin atau yatim atau janda tua seperti kemarin itu. Pokoknya dua golongan ini di sini disebutkan yatim dan mar'ah, artinya janda tua. Itu kalau sampai ada orang yang mengambil haknya, merampas haknya atau tidak memberikan haknya kepada yatim dan mar'ah ini, maka dia termasuk orang yang berdosa besar. Hati-hati dengan dua golongan yatim dan mar'ah, perempuan miskin atau perempuan yang menjadi janda tua. Seorang perempuan itu sekalipun bukan istrinya sendiri, kita berkewajiban untuk mengamankan, melindungi, menyelamatkan, bukan malah sebaliknya mengambil hak-haknya. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada, kita lanjutkan dulu. Wan Mus'ab, sebuah riwayat dari sahabat Mus'ab ibnu Sa'id ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala ra'a Sa'idun annallahu fadlan ala man dunaha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hal tunsaruna wa turzakuna ila bidu'afaikum. Hadirin yang dirahmati Allah taala, satu saat sahabat Sa'id ini merasa dia mempunyai banyak kelebihan hartanya, kelebihan status sosialnya, kedudukannya, kehormatannya dan lain sebagainya. Dan kayak gitu ditampakkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi kemudian menyampaikan sabdanya, ketahuilah wahai Sa'id, kau ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak diberikan rizki, kemudian kehormatan, status sosial, kedudukan, itu tidak ada lain illa bidu'afaikum, kecuali lantaran para orang-orang du'afa. Dalam bahasa lain, kalau kita ingin menjadi orang yang ditolong Allah, dimurahkan Allah rizkinya, kemudian dilindungi, maka sukalah memberikan pertolongan dan perlindungan kepada du'afa atau kaum-kaum orang-orang yang lemah dalam segala hal, terutama lemah dalam urusan rizkinya. Gampang-gampang karek nglakoni iki. Selanjutnya yang ke-13, An Abi Darda Wairin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ibghuni du'afa fa innama tunsaruna wa turzakuna bi du'afaikum. Carikanlah aku, kata Nabi, orang-orang yang du'afa, dan kalau bisa kamu juga meniru seperti apa yang aku lakukan, karena dengan menyantuni, merawat, menolong orang-orang du'afa, kau akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki lantaran orang-orang yang du'afa tadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Habis, kita akan masuk bab lain. Sebelum masuk ke bab lain, ada yang perlu lanjut? Ada, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang dari non-muslim menjadi itu sampai sebatas kapan istilahnya ya. Betul. Iya. Betul sekali ya, Abah Haji Sari. Sebetulnya istilah mu'alaf yang benar, mu'alaf itu adalah orang yang masih mau masuk Islam, sampai dia sudah masuk tapi masih belum kuat. Kalau dia sudah kuat, sudah tidak diistilahkan mu'alaf lagi. Ya sudah seperti kita, sama kedudukannya. Jadi mu'alaf itu diarani mu'alaf karena dia masih belum punya kekuatan di dalam akidahnya. Karena itu menurut akidah,
mereka mu'alaf ini dimasukkan salah satu golongan asnaf 8. Artinya dia berhak menerima zakat, terutama zakat mal. Zakat mal, zakat fitrah kadang-kadang dia kalau mu'alafnya ini orang kaya gak pate membutuhkan nggih. Karena itu lebih tapi ya tidak apa-apa, tetap boleh dibagi zakat fitrah. Zakat mal khususnya karena melalui pemberian zakat itu dia merasa diperhatikan, merasa dilindungi dan merasa disantuni, sehingga dia tidak mudah goyah, tetap kuat ke kondisi keimanannya, dan dia akan menjadi mustahik nanti, bukan terus menjadi muzaki nanti, bukan mustahik terus. Dia termasuk orang yang juga mengeluarkan zakat, bukan semata-mata terus menerima zakat saja. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Sampun ada lagi? Monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Menyantuni anak yatim piatu itu sampai usia berapa? Iya. Terus yang kedua itu janda itu usianya berapa? Ampun, janda muda loh ya. Salah alamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru yang janda ini yang tidak ada batasannya. Janda yang dimaksudkan apa? Janda tua ini bukan sekedar usianya yang sudah renta, tapi dia memang kondisinya du'afa, berkekurangan. Dia kan tidak ada yang menyantuni janda, tapi kalau dia kaya apalagi si muda ngoten, wah dia tidak perlu khawatir. Karena itu yang lebih diutamakan adalah janda yang sudah tua, yang ora ono sing memperhatikan. Seperti di desa itu banyak orang yang sudah janda, sudah tua, dia malah ngeramut cucunya biasanya. Makanya berkekurangan, direwangi, cari ngopah le bahasa kita buruh nyuci, buruh bersih-bersih dan lain sebagainya lah. Yang kayak gini ini yang dia harus diperhatikan, diberikan pertolongan, terutama urusan maisahnya, rizkinya. Syukur kalau kita perhatikan juga urusan-urusan keagamaannya, terutama akidahnya, supaya tidak dengan kekurangannya itu, kemiskinannya itu, ketuanya itu, dia tidak mudah pindah kepada agama lain. Itu orang janda tua. Untuk yatim itu sebetulnya batasannya kalau dia sudah akil balik. Kalau dia sudah balik, sebetulnya sudah habis haknya miskin itu. Kalau dia haknya yatim, kalau dia sudah balik tapi kekurangan, itu dia statusnya menjadi lain, menjadi bukan yatim tapi miskin. Miskin ini yang berhak untuk mendapatkan jatah zakat. Dia termasuk golongan asnaf 8, berhak menerima zakat. Justru yatim itu lek kaya, sekalipun dia yatim, tapi kalau dia kaya, dia tidak berhak menerima bagian zakat. Wallahu a'lamu bishawab. Ngaten nggih? Mumpun enten malih. Lah ini. Pak niki lho. Lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya tanyakan mengenai perbedaan agama. Dulu kan banyak pindah agama dari Muslim ke Nasrani karena kekurangan. Terus ada yang membantu dengan beberapa cara, akhirnya jadi pindah. Itu yang salah itu kita ini atau pemerintah saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sebetulnya sama-sama Pak, sama-sama ya kurang bener nggih. Ndak salah nggih, tapi kurang bener. Seharusnya memang terutama kita justru kita yang memiliki seperti ini. Lembaga-lembaga keislaman seperti Baitul Mal, masjid ini sebetulnya juga punya kewajiban untuk nyantuni, memperhatikan mereka-mereka yang du'afa itu.
Kalau kita mengkiblat kepada masjid-masjid yang sudah seperti Jogokaryan, Al-Falah, Jawa Tengah itu apa namanya, Al-Falah mana itu? Itu diantara programnya dia menyantuni orang-orang yang duafa semacam itu supaya tidak didahului oleh orang-orang beragama lain, dia ditarik kepada agama lain. Dulu masih saya kuliah, saya masih sekolah itu dulu banyak sama teman-teman punya proyek di Malang sana, Pak. Di Malang itu banyak di apa istilahnya itu kristenisasi. Sampai di sana ada satu tempat didirikan gereja. Gerejanya itu namanya gereja Assalamualaikum, coba. Gerejanya kayak gitu, gereja Assalamualaikum. Terus para pembinanya termasuk pastor dan itu pakai kayak kita, Pak, pakai sarung, pakai kopiah ya. Kemudian nanti direkrut, dikumpulkan, dibina. Pertamanya kalem-kalem, tidak langsung diajak masuk agamanya. Itulah cara mereka. Kalau kita tidak jeli, kita tidak teliti, makanya kalau kita membiarkan, kita termasuk berdosa, Pak. Karena itu sebetulnya semua pihak, termasuk lembaga keagamaan, termasuk pemerintah ini, terutama yang berkaitan dengan urusan keagamaan, itu punya kewajiban, Pak, untuk melaksanakan itu agar mereka tidak direkrut oleh agama-agama selain Islam. Kita berkewajiban. Jadi saya sering disinggung di masjid itu justru tidak benar kalau dananya hanya dikumpulkan saja agar bisa membangun yang lebih tinggi lagi. Kalau kita mendengarkan ceramahnya pimpinan Masjid Jogokaryan itu, kita percuma bangun menara besar-besar tinggi-tinggi, pengeras banter-banter, kalau diantara warganya masih ada orang-orang miskin yang tidak disantuni. Ini menurut konsep mereka. Jadi sebetulnya baik sekali itu untuk diperhatikan. Sebetulnya kalau kita mau, Pak, bisa saja, dan tidak hanya di sekeliling kita, di tempat-tempat lain juga banyak mereka yang berhak untuk mendapatkan pertolongan santunan dari kita. Ngaten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Enten sampun. Kalau ndak kita pindah kliwat ya. Bab baru. Babu wasiatil bin nisa. Wasiat itu ya wasiat, nggih, pesan, wanti-wanti, nggih. Tuntunan, ajakan, pembinaan binisai kepada para wanita, terutama para istri, khususnya istri, lebih umum adalah wanita. Seluruh wanita muslimah ini kita berkewajiban untuk memberikan wasiat atau pembinaan kepada mereka, karena di diri wanita ini penuh ujian-ujian yang kadang-kadang mudah tergelincir kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya banyak, Pak. Dua tok. Ayatnya 2 di sini. Kata Allah taala terdapat di dalam surat An-Nisa ayat 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Para istri-istrimu ini perintah secara khusus, wanita khusus. Wa ashiru, dan pergaulilah hunna, para istri-istrimu itu bil ma'rufi, dengan baik. Kalau kita kembangkan lebih jauh di dalam surat Al-Baqarah yang ketika Ramadan sering dibacakan itu ada kalimat hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pendek kalimatnya. Hunna itu kata ganti kayak gini, nggih. Ini kata ganti hunna. Hunna ini kata ganti mereka perempuan. Mereka para perempuan ini artinya ditunjukkan kepada kita juga jamak. Kau para laki-laki, bahwa para perempuan itu adalah libasul lakum. Libas itu pakaian.
sering diartikan pakaian atau juga kadang-kadang diartikan selimut atau penutup badan. Hunna libasul lakum, para wanita, para istri itu adalah pakaianmu. Wa antum, dan kamu, kata Allah Ta'ala, kamu sekalian wahai laki-laki itu libasul lahun, pakaiannya para wanita. Ini Allah menyindir kepada kita, bahwa wanita diibaratkan pakaian untuk kita dan kita juga pakaian mereka. Apa maksudnya? Secara lahir kalau kita perhatikan, dengan berpakaian itu kita akan semakin, paling enggak semakin kelihatan keren, cakep, tampan, cantik dan seterusnya. Dari segi zahiriyah, dari segi keselamatan, dengan menggunakan pakaian insya Allah akan mudah terhindar dari berbagai macam serangan penyakit, misalnya gigitan nyamuk, gigitan serangga dan lain sebagainya. Dari suhu, ketika menggunakan pakaian maka dari suhu yang dingin menjadi hangat. Sebaliknya ketika di kepanasan, dengan berpakaian menjadi terlindungi, tidak terkena sengatan matahari. Jadi pakaian itu secara lahir kayak gitu maknanya. Dengan berpakaian kita menjadi lebih tenang, lebih aman, lebih sempurna, lebih cantik, lebih cakep dan sebagainya. Tapi hadirin, itu sebetulnya kata sindiran. Maksudnya apa kata Allah? Kalau kita sudah ngerti fungsinya pakaian, maka kita harus ngerti pula hakikatnya pakaian kita. Pasangan kita, suami atau istri kita, dari apakah istri kita dicipta? Maksudnya bagaimana karakter mereka, bagaimana tabiat mereka, bagaimana sifat-sifatnya istri atau suami kita. Kita harus ngerti. Lek pun ngerti, nggih, seperti kita ngerti terhadap pakaian kita dibuat dari apa. Kalau pakaian kita terbuat dari sutra misalnya, nah maka kita harus ngerti cara ngerawatnya. Lek sutra tentu saja harus kita rawat secara kalem, halus, pelan-pelan. Nggih. Mboten pakaian terbuat dari sutra kita garap seperti pakaian dari wol misalnya, yang keras, yang tebel, ya bubrah, nggih, hancur malah. Nggih. Demikian pula sebaliknya. Maksudnya apa? Kita wajib mengenali karakter pasangan kita. Ya apa sifatnya istri kita. Nggih. Misalnya gak seneng ini, gak seneng itu, nggih, mudah tersinggung, mudah macam-macam. Ini wajib kita kenali supaya apa? Hal-hal yang tidak diinginkan tidak mudah terjadi. Jadi pentingnya itu Allah hanya mengatakan mereka adalah pakaianmu, baik suami maupun istri. Lek wis ngerti pakaian, maka kamu pun juga harus mengetahui dari apa pakaianmu itu tercipta. Kalau sudah tahu dari apa bahannya, maka harus tahu pula cara merawatnya. Supaya apa? Supaya keluarganya langgeng, supaya keluarganya tidak mudah terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya apa? Mudah saling nguwongno lek cara wong Jawa. Saling menghargai, saling menghormati, sehingga mahligai rumah tangganya terjalin dengan mulus, dengan baik, sampai kaki-kaki dan nini-nini. Ini kalau dikupas lebih jauh masih banyak hadirin ini, tapi waktunya kita bagi. Wa qala ta'ala, dan Allah yang Maha Luhur pun juga berfirman di dalam surat An-Nisa lagi ayat 129. Kalau tadi 19, ini 129. Kata Allah Ta'ala, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau kharastum fala tamilu kullal mail. Kata Allah Ta'ala, itu kan di dalam surat An-Nisa ayat yang kedua itu kan ada fangkihu ma tobalakum minan nisa'i masna wasulasa waruba. Lah ngoten nggih. Nggih, panjenengan oleh kaum laki-laki nikah niku mboten trima situk, loro, telu sampai papat. Untuk umatnya Nabi Muhammad maksimal 4, tapi Nabi boleh lebih dari 4 karena ada sifat khususnya Nabi. Kita maksimal 4. Itu pun kita nek bisa adil dalam segala segi nggih.
Fa illam ta'dilu fa wahidah, lek gak iso adil ya situ ae. Nah, di ayat ini Allah menyatakan dengan apa? Dengan tegas, walan tastatiu an ta'dilu bainan nisa. Kamu tidak akan bisa berbuat adil yang seadil-adilnya antara apa? Antara satu istri dengan istri-istri yang lain. Situ ya kadang-kadang tidak adil ya. Nggih. Istrinya dikai sekian, nanti lebihnya dikene sing kono lah. Sing kono sapa mbuh, padahal istrinya kan cuma satu. Satu aja angel berbuat adil. Apalagi lebih daripada satu. Allah sudah mengatakan kamu tidak akan bisa adil bainan nisa'i di antara istri-istrimu. Mesti ada ya menurut kita kadang-kadang sudah kita anggap adil, padahal menurut Allah masih belum. Walau harastum, sekalipun kamu memang berupaya untuk melakukan itu semua, tapi hakikatnya kamu belum bisa berbuat adil. Karena itu falatamilu, kalau kamu punya istri lebih dari satu, janganlah kamu sekali-kali cenderung kepada salah seorang saja. Nggih. Ada perhatian-perhatian tertentu yang berlebih dibanding dengan istrinya yang lain. Fatadaruha kal mu'alaqah, sehingga kamu akan berpihak kepada yang lain karena cenderung tadi itu. Tetapi namun demikian wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurur rahima. Kalau kita bisa terbuka, bisa bisa duduk sama-sama berembuk, sama-sama membahas, sama-sama memaafkan, memberikan kelebihan kepada yang lain, insya Allah akan diampuni oleh Allah Ta'ala karena Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Ini diantara ayat-ayat yang ditampilkan di bab ini. Kita masuk kepada hadisnya. Hadis ini juga sudah sangat terkenal, sering kita dengar. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, kata Nabi ini, istausu, berwasiatlah dengan wasiat yang baik, berilah pendidikan, arahan atau pitutur atau ular-ular kata orang Jawa, bin nisa'i, kepada para istri-istrimu khairon, dengan baik. Nah, baik ini juga sifatnya luas, hadirin. Baik kepada seseorang belum tentu juga baik kepada orang yang lain. Kenapa harus mewasiatkan dengan baik supaya lurus? Fa innal mar'ata, karena sesungguhnya perempuan itu, ini ada kata mar'ah, ada an-nisa. Kalau mar'ah itu seorang perempuan, seorang, kata tunggalnya mar'ah. Kalau dua orang perempuan, mar'atani. Kalau banyak perempuan, 3 lebih, an-nisa sudah. Jadi kalau an-nisa ini jamaknya para mar'ah, para perempuan. Kenapa disebut mar'ah? Karena al-mar'atu kal mir'ah. Mar'ah itu perempuan, mir'ah itu kaca cermin itu loh. Kenapa disebut kaca cermin? Kenapa wanita kayak kaca cermin? Kaca cermin itu kalau udah hati-hati oleh ngeramut mudah kotor. Kalau tersentuh jatuh mesti remek, butuh terima pecah nggih. Ini diantara sifatnya wanita, nggih, diantara, ya tidak semuanya ya, diantara. Tetapi hadirin, mar'ah juga merupakan imadul bilad. Mar'ah itu seperti kacanya negara. Negara ini kalau para wanitanya baik, wanitanya solihah semuanya, tapi jarang ada negara yang mutlak para wanitanya itu semuanya solihah, amat sangat jarang. Termasuk di negara Arab sana sendiri itu masih banyak para wanita-wanita yang ternyata itu juga ada yang kurang, bahkan tidak soleh. Ternyata sulit untuk menjadikan sebuah negara
itu betul-betul soleh. Kalau wanitanya di negara itu semuanya soleha, maka hampir dipastikan negara itu menjadi negara yang makmur, gemaripah loh jinawi, karena terhindar dari berbagai macam yang tidak diinginkan. Baik. Fa innal mar'ata, kata Nabi, karena wanita itu khuliqat, dicipta dulu wanita yang pertama kali yaitu ibunda Hawa dicipta min dol'in, dari tulang rusuk laki-laki. Niki menurut Al-Qur'an. Nek menurut Mr. Darwin ya siji meneh nggih. Lain lagi halnya. Menurut Al-Qur'an wanita itu dulu ketika Adam itu diciptakan sendirian, rupanya Nabi Adam kesepian. Karena itu menurut hikayat ketika Nabi Adam tidur diambil salah satu tulang rusuknya yang paling atas. Tulang rusuk itu kan sifatnya bengkok nggih. Lengkung itu loh, nggih. Pun nate sumerap. Nen ndelok ten pundi? Tek sapi lah. Masa uang di pada negara sapi. Tapi lek ndelok gambar itu kan gitu ya, lengkung ya. Ya ruwe nek gambar. Karena nanti mau khuliqat min dol'in, tercipta dari tulang rusuknya laki-laki yang paling atas. Wa inna awaja ma fid dol'i a'lahu, dan tulang rusuk laki-laki itu yang paling bengkok, yang paling atas. Fa in dahabat nggih, lek panjenengan berupaya keras untuk membuat tidak bengkok, diluruskan maksudnya, pasti tukimu kasar tahu, kamu pasti akan mematahkannya. Jadi tulang ya kayak gitu, ya apa lah arep nglurusno, gak mungkin iso to nggih, tetep akan bengkok. Kalau dipaksa diluruskan pasti patah atau pecah. Wa in taraktu lam yazalu awajan, kalau kau biarkan ya tetap bengkok kayak gitu, lengkung terus itu. Fastausu binisai, karena itu biarkan tulangnya tetap bengkok tapi karakternya yang diluruskan. Nggih, lurusno karakter juga ora gampang. Nggih, sing paling gampang Pak Yasin nggih dibloki sak gebok sudah tok akeh ngoten. Nah, niku biasanya gampang luruse. Ngaten nggih. Nggih, Bu. Wallahu a'lam bishawab. Ora wanita tok nggih, laki-laki lek ana duwe akeh ya kesel ilang, sakite ilang, senenge yang datang. Mudah-mudahan dibarengi hidayah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.